Salum, saudaraku yang terkasih. Ada pepatah yang kita semua kenal, malu bertanya sesat di jalan. Pepatah bijak ini sudah jadi panduan hidup bagi banyak orang. Tapi, pernahkah Anda merasa zaman sekarang orang sudah tidak malu lagi bertanya? Tapi kok ironisnya, banyak yang tetap tersesat. Sepertinya pepatah ini tidak lagi sepenuhnya relevan. Kenapa ya bisa begitu? Ternyata, banyak orang sekarang bertanya bukan untuk mencari nasihat bijak, tapi sekadar mencari dukungan untuk tindakan yang sebenarnya tidak bijak, bahkan yang menyimpang dari kebenaran. Mereka bertanya, tapi mengabaikan jawaban yang benar demi kepentingan atau hawa nafsu duniawi. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar utama dalam setiap langkah kita? Atau kita hanya menjadikannya salah satu pilihan saja? Dalam 2 Tawarik 18 ayat 4, kita membaca pesan yang jelas. Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ini adalah perkataan Yosafat, Raja Yehuda, sebelum ia dan Ahab, Raja Israel, memutuskan untuk berperang. Mereka bertanya kepada para nabi. Namun, ketika jawaban dari nabi Tuhan yang sejati, yaitu Miha, tidak sesuai dengan keinginan mereka, karena dikatakan mereka akan kalah dan mati, mereka malah mengabaikannya. Mereka lebih memilih mendengarkan ratusan nabi palsu yang memberikan jawaban yang ingin mereka dengar. Kisah serupa kita temukan dalam Injil Yohanes. Di Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Perkataan Yesus adalah kebenaran yang memberi hidup. Tapi, banyak orang saat itu tidak bisa menerimanya. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, karena kebenaran yang Yesus sampaikan terasa keras dan tidak masuk akal bagi mereka. Akhirnya banyak pengikutnya yang memilih untuk meninggalkan dia. Kedua kisah dalam Alkitab ini menunjukkan sebuah kenyataan yang menyedihkan. Seringkali, keinginan daging dan dosa kita mengalahkan ketaatan dan iman kita kepada Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus dihadapkan pada berbagai tuntutan duniawi. Banyak dari tuntutan itu akan bertentangan dengan kebenaran Kristus. Dunia menawarkan jalan pintas, kesenangan sesaat, dan pembenaran atas tindakan yang salah. Godaannya begitu besar, dan bisikan dunia begitu nyaring di telinga kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang beriman yang telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, mari kita mengambil sikap yang tegas. Mari kita jadikan kebenaran firman Tuhan bukan sekadar bahan pertimbangan, tetapi sebagai fondasi yang kokoh dan satu-satunya dasar dalam menjalani hidup ini. Dunia di sekitar kita mungkin terasa semakin gelap dan penuh dengan hal-hal yang menyesatkan, tapi kita tidak perlu takut. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 16, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hanya kehadiran Tuhan dan kebenaran-Nya yang dapat mengisi hidup kita dengan kekuatan dan damai sejahtera sejati. Jadi, pesan untuk kita hari ini sangat sederhana. Jangan hanya bertanya kepada firman Tuhan, jangan hanya membacanya sebagai rutinitas, tapi yang terpenting, hiduplah di dalam kebenaran-Nya. Ketika kita berkomitmen untuk hidup sesuai firman-Nya, kita akan dimenangkan dari setiap ikatan dosa oleh iman kita kepada Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi terang dan dasar kehidupan kami yang benar. Ampuni kami jika seringkali kami lebih mendengarkan suara dunia daripada suara kebenaran-Mu. Ajar kami, ya Roh Kudus, untuk selalu mengutamakan kebenaran-Mu di atas segala keinginan daging kami. Kuatkan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.